Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam kangenku buat para sahabat-sahabatku tercinta jamaah Uripi Allah, baik yang ada di dalam dan yang ada di luar negeri. Semoga kita semua senantiasa di dalam limpahan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita mulai kajian ini, marilah kita baca bersama salawat dhalimin daf'al bala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghil zalimin bil-zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghil zalimin bil-zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Di pagi yang indah ini, bagaimana kabarnya, wahai saudaraku? Mimpi apa tadi malam? Saya yakin kita semua tadi malam bermimpi bermacam-macam mimpi yang kita alami. Alhamdulillahirabbil alamin. Mimpi tandanya orang yang tidur. Maknanya di dalam mimpi itu kita ditunjukkan kuasa Allah. Di dalam mimpi itu kita ditunjukkan kemahabesaran Allah. Di dalam mimpi itu kita ditunjukkan maha perkasanya Allah. Di dalam mimpi itu kita ditunjukkan maha pengaturan Allah. Kenapa kita tidak merasakan itu selama ini? Di dalam mimpi kita berperan berbagai macam peran. Kadang berperan sebagai orang yang kaya. Kadang berperan sebagai orang yang miskin. Kadang berperan sebagai pegawai. Kadang berperan sebagai buruh. Kadang berperan sebagai pemerintahan. Kadang berperan sebagai rakyat jelata. Kadang berperan di dalam ketaatan. Kadang berperan
di dalam kemaksiatan, kadang berperan di dalam kebaikan, dan kadang berperan di dalam keburukan. Itu semua ada di dalam mimpi. Maknanya kita akan terbelalak ketika saat kita bangun dari mimpi-mimpi itu. Oh, ternyata hanyalah main-main belaka. Oh, ternyata aku hanya mimpi. Alhamdulillahirabbil alamin. Di dalam mimpi kita tak punya kuasa sama sekali. Di dalam mimpi kita tak berkuasa atas peran-peran apapun yang kita alami. Di dalam mimpi kita tak bisa memilih peran-peran yang kita perankan di dalam mimpi-mimpi kita. Itulah tanda kelemahan diri manusia kita. Itulah tanda ketidakkuasaan diri manusia kita. Itulah makna mimpi-mimpi itu. Jangan diartikan apa-apa mimpi itu, karena mimpi itu lambangnya orang tidur, bunganya orang tidur, agar kita tahu bahwa hidup ini sebenarnya juga hanya mimpi bagi orang-orang yang belum beriman kepada Allah. Jadi bagi orang-orang yang belum beriman kepada Allah, yakni kehidupan ini masih diakui sebagai kehidupannya. Kekuasaan ini masih diakui sebagai kekuasaan diri manusianya. Kehendak daya upaya ini masih diakui sebagai kehendak daya upaya manusianya di dalam kehidupan ini. Ada yang jadi pegawai, ada yang jadi petani, ada yang jadi pedagang, ada yang menjadi bermacam-macam corak warna kehidupan manusia ini. Ada orang yang taat beribadah, ada yang bermaksiat, ada orang yang sabar, ada orang yang gampang marah, ada orang yang pintar, ada orang yang bodoh. Pada intinya di dalamnya ada kebaikan dan ada keburukan. Ada hitam dan ada putih. Itulah kehidupan manusia. Jika hidup ini masih diakui sebagai hidupnya manusia, inilah kenyataan mimpi itu. Bagi manusia yang belum beriman kepada Tuhan yang telah menciptakan diri manusianya. Bagi manusia yang masih ingkar hatinya kepada Tuhan yang menciptakan dirinya. Bagi manusia yang belum bisa kembali kepada Tuhan yang telah menciptakan dirinya. Maka di dalam dunia ini, kehidupan ini sama dengan saat kita tidur. Maknanya hati kita masih tidur dan bermimpi berperan kemanusiaannya. Seolah-olah peran ini peran manusianya. Inilah mimpi. Jadi manusia masih bermain-main saja di dalam kehidupannya. Inilah yang disebut mimpi. Manusia masih tertidur lelap di dalam diri kemanusiaannya. Manusianya belum sadar, manusianya belum bangkit menuju Tuhan yang telah menciptakannya.
Alhamdulillahirabbil alamin. Kami bacakan sebuah ayat di dalam surat Al-Hadid ayat yang ke-28. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takatsuru fi amwali wal aulad. كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Yang artinya, ketahuilah sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurau saja. Perhiasan dan saling berbangga di antara kamu serta berlomba dalam kekayaan dan anak keturunan. Seperti hujan yang tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning. Kemudian menjadi hancur dan di akhirat ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhaannya, dan kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu. Shadaqallahul azim. Al-Hadid ayat yang ke-20. Inilah bukti apa yang dipaparkan dari awal tadi, bahwa ketika manusia masih tenggelam di dalam diri kemanusiaannya, maka kehidupan ini hanyalah mimpi belaka, hanyalah semu, hanyalah fata morgana. Kelihatannya ada baik, ada buruk. Kelihatannya ada taat dan ada maksiat. Kelihatannya ada hitam, ada putih. Kelihatannya ada kaya, ada miskin. Kelihatannya ada pintar, ada bodoh. Dan semua itu hanyalah kelihatannya saja. Karena di dalam hati kita masih tak ada Tuhan, melainkan diri kita sendiri selama ini yang jadi Tuhan sebagai penyaksi apapun yang kita saksikan selama ini. Baik dan buruk kita saksikan, miskin dan kaya kita saksikan, taat dan maksiat kita saksikan, baik yang ada di dalam diri kita, baik pun yang ada di luar diri kita. Seolah-olah kitalah selama ini sebagai yang maha menyaksikan itu semua. Asyahid,
itulah kita yang selama ini telah menyerupai Allah Asy-Syahid sebagai penyaksi. Penyaksi apa? Penyaksi mimpi-mimpi kita. Penyaksi sebagai peran-peran kita. Penyaksi sebagai kewujudan hidup kita. Penyaksi sebagai penyaksi kekuasaan diri kita. Semua itu adalah palsu belaka. Dan semua itu hanyalah senda gurau saja. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya ulang lagi arti dari Al-Hadid ayat yang ke-20. Ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurau saja. Sama halnya ketika saat kita bermimpi. Di dalam mimpi itu seolah-olah kita bersenda gurau dengan mimpi-mimpi kita. Karena kita tidak bisa memilih ingin mimpi apa aku nanti malam. Bila kita bisa memilih mimpi, yakni kedudukan di dalam mimpi ketika tidur nanti malam, mestinya kita bisa memilih mimpi jadi presiden, mimpi jadi raja, mimpi jadi saudagar kaya, mimpi jadi orang yang ganteng, mimpi jadi orang yang cantik, mimpi jadi anak yang soleh, mimpi jadi orang yang ahli ibadah, mimpi jadi orang yang ahli ilmu, mimpi jadi orang yang kaya raya. Bila kita punya kuasa di dalam mimpi-mimpi kita, maka kita bisa memilih peran-peran yang kita inginkan. Akan tetapi di dalam mimpi kita tak berkuasa walaupun sebiji darah. Di dalamnya kita tak punya kuasa untuk memilih peran-peran yang akan kita perankan di dalam mimpi-mimpi kita. Disitulah kita ditunjukkan bahwa di dalam mimpi itulah kita tak punya peran. Bahwa di dalamnya kita tak punya kekuasaan sama sekali untuk berbuat dan bertindak di dalam mimpi-mimpi itu. Kadang suka, kadang duka, sebenarnya itu semua bukan peran-peran kita. Maknanya kita hanyalah diperankan, bukan peran kita sendiri. Kita hanya lillahi ta'ala, bukan li nafsi kita sendiri. Itulah bukti-bukti nyata di dalam mimpi bahwa kita tak punya peran dan tak punya pilihan sama sekali. Di dalam kehidupan nyata ini pun inilah tanda-tanda bukti bahwa kita pun di alam dunia ini, di dalam kehidupan dunia ini pun juga mimpi. Jika hati belum beriman kepada Allah. Jika hati masih linapsi, jika hati masih mentuhankan diri manusia kita sendiri di hati kita. Bila kita merasa berkuasa atas diri manusia kita di hati kita, semua itu hanya permainan belaka. Itu hanya mimpi. Kita akan menyadari bila kita sudah baiat. Maknanya kita akan menyadari semua permainan ini jika kita sudah mati. Maknanya orang mati akan menyaksikan, oh ternyata ketika di dunia itu
aku tak punya kuasa sedikit pun. Aku hanyalah diperankan Tuhanku yang telah menciptakanku, bukan peranku sendiri, karena aku sesungguhnya bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Aku diapa-apakan dan aku disiapa-siapakan hanya oleh Tuhanku yang berkuasa atas diriku. Kedudukan apapun, Allah lah yang memerankanku. Allah lah yang memakomkanku di kedudukan apapun. Jadi pegawai Allah yang memerankanku sebagai pegawai. Jadi menteri Allah yang memerankanku sebagai menteri. Jadi presiden Allah lah yang memerankanku menjadi presiden. Jadi orang yang kaya raya, hanya Allah lah yang memerankanku menjadi orang kaya. Jadi orang miskin, hanya Allah lah yang memerankanku di dalam peran orang miskin. Menjadi orang yang susah, Allah lah yang memerankanku di dalam menjadi orang susah. Jadi jangan anggap itu semua milik kita. Jangan anggap itu semua linapsi. Jika di dalam hati kita tak ada iman, jika di hati kita masih linapsi, hawa nafsu sebagai Tuhannya, maka berlakulah baik dan buruk. Maka berlakulah bahagia dan kesedihan. Maka berlakulah taat dan maksiat. Karena semua itu hanyalah hukum syariat kemanusiaannya. Manusia akan dihukum di keduanya. Baik itu ketaatan atau kemaksiatan sama-sama dihukum bila manusia di dalam hatinya belum bertuhankan Allah. Misalkan ketika di dalam hatiku ini masih berkumandang kerajaan Abdul Halimnya di dalam kehidupan ini, berkumandang kerajaan Abdul Halimnya di dalam kekuasaan ini, maka ketika aku beramal soleh, maka ketika aku beribadah, pasti di dalam hatiku dengan penuh bangganya, dengan penuh riak ujubnya, dengan sombongnya, aku merasa tinggi daripada manusia lain yang tak seperti apa yang kulakukan. Ketika aku melakukan kebajikan, ketika aku rajin di dalam syariat-syariat agama, sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, selalu bersedekah, selalu menjalankan rukun iman yang kelima, sering umroh, sering haji, pasti di dalam hatiku ada kebanggaan tersendiri. Inilah yang dimaksud celaka itu. Meskipun kelihatannya kita ibadah, tapi hakikatnya celaka. Celaka di mana? Ya di anar. Anarnya di mana? Ya di hawa nafsunya sendiri. Meskipun kita melakukan kebajikan, meskipun kita melakukan ketaatan, tapi sandaran ketaatan dan kebajikan itu masih tidur, masih kuasa manusianya, mimpi. Jadi ketaatan, jadi apapun yang kita kerjakan, meskipun kelihatannya kebaikan, bila bersandar, bila roji'unya masih kepada diri manusianya, itu hanya mimpi, main-main saja. Kenapa? Karena belum beriman di hatiku,
karena tak ada iman di hatiku, karena Halim seolah-olah bisa menciptakan diri Halimnya sendiri. Pasti imbasnya seolah-olah apapun yang Halim lakukan ini adalah seolah-olah lakunya Halim, perannya Halim. Inilah bukti bahwa Halim masih kufur, masih kafir, masih selalu dan selalu su'ul khotimah di dalam dadanya. Pulangnya tidak pulang kepada Allah, tapi pulangnya apapun yang dilakukannya, pulang kepada diri Abdul Halimnya. Roji'unya pulang kepada hawa nafsunya. Inilah yang disebut anar. Anar jahannamnya Allah. Yang mana jahannam itu akan berlangsung ketika bahan bakarnya masih menggelora, yakni bahan bakarnya adalah badan-badan manusia dan hati yang keras melebihi kerasnya batu. Yakni hati Abdul Halim inilah sebagai anarnya. Abdul Halim inilah sebagai pembakar apa yang dilakukan oleh Abdul Halimnya. Ketika Abdul Halim tak terasa, ketika Abdul Halim berperan di hatinya seperti peran Tuhannya. Buktinya di dalam hati Abdul Halim, Allahnya goib, Allahnya tiada, yang ada hanya Abdul Halimnya. Itulah tanda-tanda bahwa kita masih kufur, kita masih ingkar, kita masih jauh, belum kembali kepada Tuhan yang telah memerankan diri manusia kita. Maka dari itu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu menggemahkan, menekankan innamal a'malu binniyah, luruskan niatmu kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu. Berhubung kita selama ini tidak menjadi umatnya Nabi Muhammad, akhirnya ya tersesat. Inilah bukti bahwa selama ini kita sebenarnya jauh, bukan dari umat Kanjeng Nabi Muhammad. Karena apa? Karena hati kita tidak sesuai, tidak sinkron dengan hati Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sanadnya tidak sinkron. Sanad hidup yang dimiliki oleh Kanjeng Nabi Muhammad tidak sinkron. Hidup yang ada pada Kanjeng Nabi Muhammad itu hidupnya Allah, tapi hidup yang ada pada diri kita selama ini masih hidup diri manusia kita sendiri. Inilah yang dimaksud sanad yang terputus, sanad yang terpisah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi bagi orang-orang yang sudah bertuhankan kepada Allah di hatinya, bagi orang-orang yang selalu bergema la ilaha illallah, bagi manusia yang sudah tiada diri kemanusiaannya di hatinya, maka sanadnya akan sambung uripe Allah yang ada pada diri kita, sambung dengan urip yang menghidupi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni hidup yang esa, urip yang esa, tak ada bedanya. Inilah sanadnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sanadnya tidak melalui dohir to dohir, casing to casing, tidak melalui casing-casing itu. Karena bila kita mengandalkan, karena kita
bila memuliakan casing-casing, bin ini, bin itu tandanya kita masih memuliakan hawa nafsu, masih memuliakan manusianya di hati kita. Apa buktinya sanad iman seluruh manusia bila sinkron sanad dengan apa yang disanadkan Rasulullah, yakni uripe Allah. Muhammad, bukan kamu yang melempar itu, aku yang melempar. Muhammad, bukan kamu yang memanah itu, aku yang memanah. Berarti hidup yang ada pada Kanjeng Nabi Muhammad itu kan bukan hidupnya Kanjeng Nabi Muhammad, akan tetapi hidupnya Allah, uripe Allah. Inilah sambung sanadnya seluruh manusia yang beriman kepada Tuhannya, yakni sanad yang esa. Jadi sanadnya langsung kepada Allah, langsung kepada uripe Allah. Karena uripe Allah, karena hayatullah meliputi awal dan akhir, meliputi hidup manusia awal dan hidup manusia akhir. Ibaratkan berbagai macam ikan di lautan, bertahun, berpuluh-puluh tahun, berjuta-juta tahun kehidupan yang ada di dalam lautan itu, yang mati dan hidup ya ada di dalam air. Alhamdulillahirabbil alamin. Inilah sekilas cerita tentang mimpi, yakni ketika manusia masih tidur tenggelam di dalam diri kemanusiaannya, itulah mimpi. Maka bila manusia sudah kedatangan baiat atau syakaratul maut, maka akan sadar bahwa dirinya selama ini hanyalah mimpi, tapi semua sudah terlewati. Maka azab dan siksalah yang akan melepaskan semua itu. Maka azab dan siksalah yang ada di hari pembalasan, di hari perhitungan, karena di dalam dunia ini kita lalai dan lalai. Itulah makna baiatul akbar, baiat dengan paksa dan siksa. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang telah dipaparkan akan selalu bermanfaat, khususnya untuk diri saya dan umumnya untuk kita semua. Semoga kita semua mengambil manfaat dari paparan-paparan yang telah dipaparkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita akhiri pemaparan ini, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asli lil zalimin bil zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashri lil zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.